Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kemarin kita bicara tentang alternatif platform email marketing, ya kan? Saya bicara tentang Aweber, GetResponse, VioSender, dan alternatif saya menggunakan FeedBurner dan WordPress site. Jadi di video kita kali ini kita bakalan bicara tentang kunci email marketing, kunci yang bikin email Anda itu dibaca, kemudian dibaca, dan diklik linknya. Orang mau ngikuti instruksi Anda dalam email tersebut. Jadi kunci email marketing yang bakalan saya share ini adalah yang saya pribadi lakukan, dan mungkin agak berbeda dengan yang pernah Anda pelajari dari tempat lain ya, karena emphasis saya dalam email marketing saya itu adalah nggak semata-mata ke promosinya terus, promosi 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 gitu. Saya tahu kalau Anda promosi 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 terus memang ada orang yang beli gitu, tapi bakalan lama-lama, menurut saya ya, list yang Anda bangun itu lama-lama bakalan decay, bakalan attrition, bakalan ada unsubscribe-nya tiap saat gitu ya, bakalan ada unsubscribe-nya tiap saat. Dan kita hal itu sebenarnya nggak bisa dihindarkan ya, pasti kalau kita bangun list itu pasti bakalan ada yang unsubscribe gitu. Tapi sebenarnya kita bisa minimalkan hal tersebut dengan bikin email kita itu personal, dan email kita itu apa ya, email kita itu terasa dari orang yang dikenal, disuka, dan dipercayai. Itu tadi ya, yang pernah saya share di video sebelumnya ya kan. Nah, yuk kita langsung aja. Jadi, bagian dari kunci email marketing saya itu adalah bangun relasi, kemudian kirim email yang personal, kirim email yang berbeda, dan perlakukan subscriber Anda seperti manusia. Jadi, elemen terpenting dari email marketing itu adalah bangun relasi. Kalau marketing yang lain, Anda mungkin tidak begitu perlu untuk bangun relasi. Yang penting untuk elemen marketing lain, misalnya kayak apa ya, misalnya kayak iklan nih ya, iklan itu elemen yang paling penting adalah curiosity ya, jadi rasa penasaran. Kemudian juga di situ kita bisa tambahkan elemen seperti misalnya penawaran yang tidak bisa ditolak gitu ya, irresistible offer dalam iklan kita. Nah, tapi setelah kita ngelakuin iklan, kemudian kita dapat traffic, kemudian trafficnya kita taruh dalam list kita jadikan subscriber kita, kemudian kita lakukan marketing secara email, maka elemen penting setelahnya adalah bangun relasi. Jadi bangun relasi ini ada banyak caranya gitu ya, tapi yang saya rasa tiga paling penting adalah ini nih: bikin email Anda itu personal, berbeda, dan Anda perlakukan subscriber Anda seperti manusia. Jadi yuk kita bahas tentang poin pertama, yaitu bikin email Anda personal. Kalau Anda pernah baca pesan saya ya, kalau Anda pernah baca pesan saya, Anda pasti sadari kalau saya ini, ketika saya nulis sesuatu, pesan apapun itu, saya buat seolah-olah saya itu hanya menulis pesan tersebut hanya untuk Anda gitu. Saya seakan-akan itu nulis hanya untuk satu orang, meskipun saya dan Anda tahu kalau mungkin pesan saya itu misalnya Facebook status saya, atau mungkin blog post saya, atau mungkin email saya, atau mungkin video-video saya itu sebenarnya dilihat oleh banyak orang. Tapi saya selalu pakai prinsip personal ini untuk bikin pesan saya itu eh, apa ya, seolah-olah itu hanya untuk Anda gitu. Jadi Anda itu merasa spesial. Anda itu merasa spesial, dan pesan saya itu terlihat jauh lebih personal gitu ya. Jadi saya percaya kalau sebenarnya orang itu beli tidak kepada perusahaan ya. Orang itu lebih mau untuk beli kepada orang gitu ya. Jadi kalau Anda misal sales mobil gitu, nggak peduli mobil Anda brandnya bagus atau apa gitu, kadangkala kalau Anda tidak bisa bangun relasi dengan yang Anda prospek gitu ya, calon calon pembeli Anda, maka bisa jadi mereka tidak beli gitu, tidak jadi beli, atau mungkin mereka beralih ke sales lain yang lebih mau untuk mengerti kebutuhan mereka gitu ya. Jadi bagian dari jualan yang saya pelajari dan saya ingat sampai sekarang ini itu adalah orang itu orang itu menggunakan jasa orang yang mau membantu mereka gitu. Jadi
kita itu harus berhenti berpikir kalau kita itu jualan jasa gitu ya. Kita harus mulai berpikir kalau kita ini itu sebenarnya itu membantu dan benar-benar dilakukan gitu. Yang kita pikir itu kita ini itu membantu itu benar-benar dilakukan. Jadi kalau ada orang yang apa ya namanya, misal ada orang nih, misal 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 gimana ya, saya ambil contoh gampang aja deh, contoh tentang yang Anda juga tahu ya, misal tentang produk saya. Jadi saya punya beberapa produk di produk.syamsulalam.net, dan jujur saja itu sebenarnya bukan produk untuk semua orang gitu. Jadi ketika ada orang tanya saya gitu lewat chat, Mas, eh, ebook yang bagus buat affiliate marketing yang mana gitu, saya bakalan rekomendasiin orang lain. Jadi biasanya saya jawab, oh yang bagus ebooknya Mbak Dita Nadia, Mbak Dita Nadia Mas, kebetulan ebook saya berat di SEO gitu. Kemudian dia dia mungkin tanya lagi, kalau tentang AdSense Mas, saya bisa baca ebook yang mana? Oh saya nggak main AdSense Mas, jadi mungkin bisa tengok yang lain gitu. Jadi saya bisa saja gitu ya, saya bisa saja kalau misal dia pengen tentang affiliate, oh anu Mas, saya bisa saja bilang seperti ini gitu, oh anu Mas, nah, kalau affiliate itu anu loh Mas, situsnya harus banyak trafficnya, harus gini-gini, harus pinter bisa ngeranking harus pinter bisa ngeranking di Google Mas, sebaiknya sebaiknya Mas beli ebook saya yang ini gitu. Saya sebenarnya bisa saja bilang seperti itu gitu, tapi saya tahu kalau saya bilang seperti itu saya sebenarnya tidak sedang membantu dia gitu. Kelihatannya aja membantu dia, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Eh, dan itu nanti itu bakalan kelihatan gitu ya. Orang itu punya sixth sense gitu ya. Jadi meskipun dia ketipu, dia nggak bakalan ketipu untuk kedua kalinya gitu ya. Kita bakalan di blacklist di pikiran mereka setelahnya, dan kita nggak ingin hal tersebut ya kan. Nah jadi balik lagi ke topik ya, balik lagi ke kirim email personal. Poin pertama adalah Anda bikin pesan Anda itu seolah-olah untuk satu orang saja. Jadi kalau Anda baca blog post saya, Anda juga pasti perhatikan kalau saya ini pakai kata saya dan Anda. Saya pakai Anda untuk merefer ke Anda. Meskipun saya tahu saya mungkin bicara ke banyak orang gitu ya, tapi saya tidak menggunakan kata kalian, saya tidak pakai kata yang lain gitu ya, saya tidak pakai kata ganti jamak gitu ya, tapi saya pakai kata kata ganti single, kata ganti apa ya bahasa Indonesianya ya gitu itulah. Jadi saya pakai kata Anda, saya pakai kata kamu mungkin kalau misal blog saya gaul atau semacamnya, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut bikin pesan saya itu terdengar dan terlihat lebih personal. Kemudian poin kedua adalah Anda bikin agar email Anda atau pesan Anda itu berbeda. Jadi kalau misal Anda pasti sering ya dapat email dari marketer lain gitu, kemudian marketer lain isinya cuma jualan terus, maka bikin agar email Anda itu nggak cuma jualan, tapi di atasnya jualan, di atasnya nyuruh orang untuk ngeklik untuk ngeklik pesan Anda, itu Anda juga kasih informasi yang bermanfaat dulu sebelumnya, kemudian Anda leading ke arah situ gitu. Jadi ini bagian dari kirim email yang berbeda dan kirim email yang personal ini adalah yang biasanya saya lakukan adalah saya relatekan, saya hubungkan apapun yang saya tawarkan itu dengan background story saya terlebih dahulu. Jadi hal ini sering saya lakukan ya kalau saya misal update status di Facebook ya, dan saya ada pesan untuk saya sampaikan gitu. Misalnya nih, saya sedang nyelenggarain kontes blog dalam rangka memperingati 17 Agustusan ini gitu. Sebenarnya saya sih pinginnya sih kontes blog aja tanggal 17 Agustus gitu. Karena tanggal 17 Agustus ya aji mumpung aja, mumpung Agustusan, jadi kan momen bagus ya kan untuk ngadain kontes blog ya kan. Lagi pula ya banyak alasan lah kenapa kok saya perlu ngadain kontes blog ini, karena juga apa ya nggak saya jelaskan di sini, saya jelaskan di tempat lain. Jadi saya sebenarnya inginnya itu cuma itu gitu, kontes blog di tanggal 17 Agustus. Tapi ketika saya menyampaikan pesan saya tentang hal tersebut, saya relasikan terlebih dahulu pada cerita. Misalnya cerita saya adalah bahwa di depan rumah saya ini banyak yang ikut lomba gitu ya. Dan karena saya ini males keluar rumah, nggak atletis orangnya, kemudian lebih suka di depan laptop gitu ya, akhirnya saya nggak ikut lomba. Tapi karena lihat orang-orang itu kayaknya seru, jadi saya pingin untuk bikin lomba saya sendiri gitu. Jadi kemudian
karena saya pingin bikin lomba saya sendiri, maka saya ngadain kontes blog gitu. Jadi kontes blog tersebut saya kasih background story gitu, dan sebenarnya orang itu nggak begitu peduli gitu ya background story saya apa, tapi mereka itu nggak peduli gitu apakah saya ini apa itu namanya, apakah di depan rumah saya ini ada lomba atau tidak. Mereka itu nggak peduli gitu ya. Tapi dengan saya kasih background story, maka pertama email saya jadi beda, dan kedua jadi lebih personal lagi gitu ya. Yang lainnya langsung promosi aja, saya kasih mereka sesuatu di mana mereka itu bisa relate gitu, mereka bisa hubungkan dengan hidup mereka sendiri. Jadi ketika saya sampaikan pesan saya entah apapun itu, mereka lebih bisa untuk mengintegrasikan ke hidup mereka sendiri, karena mereka melihat bagaimana cara saya mengintegrasikan pesan tersebut pada hidup saya gitu ya. Jadi saya harap hal tersebut make sense untuk Anda. Kemudian juga bagian dari kirim email yang berbeda itu, kalau misal marketer yang lain, misal nih marketer yang lain sudah banyak yang kirim tips bagus gitu ya, tapi email mereka misal panjang-panjang gitu ya, Anda bisa coba untuk bikin email yang pendek-pendek gitu. Misalnya email 4 kata, misalnya seperti ini: hey, ini saya Syamsul Alam, Anda mungkin lupa saya, tapi nggak apa-apa. By the way, saya ada produk bagus yang mungkin bisa Anda cek gitu ya. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut, silahkan klik di sini gitu. Jadi itu contoh email 4 kalimat ya, sangat-sangat pendek sekali saya rasa. Atau bisa juga seperti ini gitu: hey, ini saya Syamsul Alam, saya ada sesuatu yang menarik untuk Anda, klik di sini gitu. Anda bisa kirim email sependek itu gitu ya, dan Anda bisa coba gitu apakah email yang seperti itu orang mau ngeklik atau tidak. Kalau menurut pengamatan saya, malah semakin simple email itu sebenarnya orang itu semakin mau ngeklik. Juga di email itu ya, di email marketing itu, hal pertama yang penting bagi kita untuk bikin orang buka email kita adalah subject lines. Jadi kalau yang lainnya subject linesnya panjang-panjang gimana gitu, agak-agak makso gitu ya untuk bikin orang ngeklik, coba bikin subjek email Anda pendek, seperti misalnya hai, atau misalnya apa kabar, atau misalnya pernah dengar kabar ini enggak, gitu-gitu. Hal-hal seperti itu bisa Anda coba gitu, dan Anda bandingkan gitu dengan email Anda yang biasanya, gimana performnya, apakah lebih banyak dibuka ataukah tidak gitu ya. Jadi dengan bikin email Anda berbeda, itu bakalan lebih mudah stand out gitu, karena subscriber Anda itu tiap harinya mereka dapat belasan hingga puluhan email. Jadi dengan Anda kasih mereka email yang personal, email yang berbeda, itu bakalan sangat-sangat stand out sekali gitu ya. Jadi ya seperti itulah. Kemudian juga elemen terakhir yang saya ingin bahas di sini adalah bahwa Anda perlu untuk memperlakukan subscriber Anda itu seperti manusia. Kadangkala kita ini tuh kadangkala kita ini tuh memperlakukan subscriber kita ya, termasuk memperlakukan fanpage kita atau apa kita gitu ya, aset digital kita di internet itu seperti cuma angka gitu ya. Jadi kita anggap seakan-akan tidak ada manusia di balik itu gitu ya. Padahal Anda harus sadari bahwa di tiap list, di tiap email yang Anda dapatkan dan bisa Anda email itu, di baliknya itu ada manusia gitu. Jadi memang sih kadang mudah untuk misal nih ada internet marketer bilang kalau tiap email itu bakalan dibuka 1% gitu, kemudian dari sini Anda bakalan dapat segini gini, maka ya gitu-gitu gitu. Jadi memperlakukan list subscriber itu seakan-akan seperti bukan manusia. Maka karena tidak diperlakukan seperti manusia, makanya tiap hari dipromosiin terus, nggak ngemail kecuali kalau nggak promosi ya kan. Dan hal tersebut itu menurut saya pribadi kurang bagus gitu ya, karena esensi dari list building itu adalah bangun relasi. Kalau Anda tidak perlakukan mereka seperti manusia gitu, mungkin sih Anda ketika promosi sesuatu Anda bikin pesan Anda itu personal atau gimana gitu. Tapi kalau Anda tujuannya
punya list itu cuman buat promosi 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 doang, orang itu juga bakalan tahu gitu ya, orang itu bakalan ngerasa, dan mereka apa ya, ya ya saya nggak tahu ya, tapi kalau menurut saya mereka bakalan lama-lama bakalan muak gitu ya, lama-lama bakalan unsubscribe gitu ya. Jadi lebih cepat unsubscribe-nya daripada kalau Anda bangun relasi beneran gitu ya, tidak apa ya, tidak perlakukan subscriber Anda itu semata-mata hanya angka, tapi manusia juga gitu ya. Jadi saya rasa sekian dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya share kepada Anda hari ini tentang kunci email marketing yang saya tahu. Jadi saya harap Anda belajar banyak dari sini. Saya harap Anda bisa implementasikan hal ini yang Anda rasa masuk akal dan bagus dalam bisnis Anda, khususnya dalam email marketing Anda. Dan sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Di video kita selanjutnya kita nanti bakalan bicara tentang beberapa benefit email marketing. Saya tahu Anda sudah tahu mungkin beberapa benefit email marketing, tapi saya bakalan share beberapa hal lagi yang mungkin belum pernah Anda dengar atau Anda sempat miss gitu ya dari guru email marketing yang lain. Jadi sekali lagi sekian dari saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Salam senyum.